di GBMD Channel. Seperti biasa, kali ini kita bakal bahas lagi prediksi soal UTBK untuk subtes bahasa Inggris. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita lihat ke soal pertama. Di sini, wah, udah ada teksnya ya. Ini sebenarnya kan lanjutan dari yang sebelumnya ya, part sebelumnya. Nah, ini teksnya masih sama sih ya, ngomongin seputar health dan personality ya, kesehatan dan juga kepribadian orang. Oke, nah ini langsung aja nih soalnya. Some health workers think that it's just a coincidence about the relation between health and personality. What does it mean? Yang di bold ini nih, coincidence. Oke, di bahasa Indonesia ini kalau coincidence itu artinya kebetulan ya, teman-teman ya, kebetulan. Jadi kalau misalkan kita baca nih kalimatnya ya, artinya adalah sebagian pekerja kesehatan berpikir bahwa itu adalah sebuah kebetulan kalau ada hubungan antara kesehatan dan juga kepribadian seseorang. Jadi itu tuh kebetulan. Nah, pertanyaan di sini apa sih yang dimaksud dengan coincidence itu? Yang dimaksud dengan kebetulan tuh apa? Kalau kita coba bayangin ya, kebetulan misalnya kan kita tiba-tiba aja nih di jalan ya, nggak ada janjian apa-apa, nggak pernah ngubungin sebelumnya, terus ketemu sama teman lama. Nah, itu kebetulan kan namanya, ya nggak? Jadi kebetulan itu ada sesuatu yang sebenarnya tidak kita rencanakan dan nggak ada alasan tertentu supaya itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita baca nih di ABC-nya ya, yang A itu artinya adalah a remarkable events, itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi begitu saja without causal connection, tanpa hubungan sebab akibat. Bener atau enggak? Bener ya, ini kata kuncinya di belakangnya nih, without causal connection, tanpa ada hubungan sebab akibat. Misalnya sebab akibat itu kita jatuh dari sepeda karena remnya blong, itu sebab akibat ya. Tapi kalau sepedanya bagus-bagus aja, nggak ada yang rusak, tiba-tiba kita jatuh, itu sebuah kebetulan, coincidence gitu ya. Jadi jawabannya ini udah bener yang A, oke? Kenapakah bukan yang mana nih, yang C misalnya ya? C itu kan ada kata sudden. Sudden itu sebenarnya artinya tiba-tiba juga sih teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman lihat di sini, a sudden and very short circumstances, peristiwa atau kondisi yang tiba-tiba dan sangat sebentar. Nah, masalah shortnya ini tuh sebenarnya kalau kebetulan kita nggak tahu ya, dia bisa aja kejadiannya itu panjang, bisa juga kejadiannya tuh sebentar, kayak ketemu orang di jalan sebentar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba dalam ikut lomba terus kebetulan aja menang gitu kan, itu kan bukan proses yang sebentar, itu kan dia panjang, ya nggak sih? Jadi kalau short atau long itu nggak bisa diukur di sini ya. Yang lebih diukurnya adalah tanpa sebab akibat, itu yang pasti. Jadi jawabannya kita tetap pilih yang A gitu ya. Oke, itu untuk nomor pertama. Sip, next ya. Oke, masih dari teks yang sama. Which of the following is not true about the passage? Ini sering banget ya tipe soal kayak begini ya. Mana pernyataan yang tidak benar, tidak sesuai dengan teks? Ya udah, berarti kita check and recheck ya. Kita mulai dari opsi yang A. Relation between health and personality still questionable. Hubungan antara kesehatan dan juga kepribadian itu masih dipertanyakan. Benar atau enggak? Nah, kita lihat aja, ini tentang health dan personality itu ada di paragraf 1 ya teman-teman ya. Ini kan ada nih kata-katanya nih, increasing evidence that health is linked to personality. Katanya ada bukti bahwa kesehatan itu berhubungan dengan kepribadian. Tapi apakah benar masih dipertanyakan? Pertanyaan gitu kan. Tapi apakah benar dia masih jadi pertanyaan orang? Ya kita tinggal lihat aja di sini. Ini udah pasti belum nih hasilnya ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat ke belakangnya, ini kan ada kata-kata however, bagaimanapun juga until now, sampai sekarang, the relationship has not affected the way healthcare is delivered. Jadi katanya sampai saat ini bagaimanapun juga hubungan itu tuh nggak pernah ada pengaruhnya gitu di dunia kesehatan. Berarti ya hubungan itu tuh masih menjadi sebuah misteri alias masih perlu dicari tahu lagi. Berarti masih questionable, masih benar ya. Jadi yang A ini true ya kalau yang A. Nah, terus kita lihat yang B. Yang B ini ngomongin tentang personality. Ya, yang ngomongin tentang personality itu yang paragraf 2 nih teman-teman ya. Karena depannya nih kata-katanya research into personality. Ini kan berarti artinya penelitian terhadap kepribadian. Oh, berarti kita tahu nih paragraf 2 dia ngomongin tentang kepribadian kan. Ya udah, di sini kata-katanya personality is the newest thing of human life. Katanya kepribadian itu adalah hal yang baru dalam kehidupan manusia. Apakah betul dia baru atau udah ada dari lama? Gitu kan? Sekarang kita baca di sini. Research into personality has in recent
years, pada beberapa tahun terakhir. Jadi kita bisa simpulin apa? Penelitian terhadap kepribadian itu sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Kalau beberapa tahun terakhir itu baru atau bukan? Bukan dong ya, udah lama kan? Ya udah, jadi berarti yang B itu jawabannya. Dia salah ya, not true ya. Ini bukan hal yang baru, tapi ini udah old banget ya, udah old, udah lama terjadi di manusia. Dan udah diteliti juga dengan berbagai macam penelitian gitu kan. Jadi udah bukan sesuatu yang baru lagi ya. Nah, jadi jawabannya langsung aja yang D. Oke. Sip. Oke, nah ini langsung aja kita bahas soalnya ya. The primary purpose of the passage is to bla bla bla. Oke. Kalau teman-teman lihat primary itu artinya utama atau pokok ya. Purpose artinya tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mencari tujuan utama dari teks ini tuh apa sih gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ditanyain tentang purpose atau tujuan, ini bakal berkaitan banget sama apa? Coba, topik ya. Bakal berkaitan sama topik, judul, kalimat utama ya kan, atau gagasan utama ya. Terus juga bisa berkaitan sama di akhir itu sama kesimpulan. Jadi ini bakal berkaitan sama tujuan juga. Nah, untuk mencari tujuan berarti kita harus cari dulu kalimat utamanya. Tadi sebenarnya kita udah baca kan kalimat utamanya itu di paragraf 1 kalimat 1. Apa nih kalimatnya? There is increasing evidence that health is linked to personality. Ada bukti yang bertambah bahwa si kesehatan ini ternyata ada kaitannya sama kepribadian. Oh ya udah, berarti ini bakal ngomongin tentang dua hal nih, tentang health dan juga personality. Oke? Berarti cari aja di sini yang ada kata-kata itu. Kalau yang A itu udah pasti salah karena cuma ada health doang ya. Terus yang C juga ada health doang ya kan. Terus mana lagi? Udah ya, A sama C aja yang bisa kita coret. Sekarang kita tinggal lihat penjelasannya dari B, D, sama E. Kalau yang B itu ada kata-kata to argue whether health and personality are critical. Argue itu artinya berdebat gitu ya. Dari kata argumen, berargumen, apakah kesehatan dan kepribadian itu penting. Sebenarnya kan ini bukan ngomongin penting atau nggak penting, ya nggak? Tapi ngomongin tentang apa? Hubungan, ya. Jadi sebenarnya kita langsung bisa ambil jawabannya yang D nih. Ada kata apa? Link, hubungan ya. To explain, untuk menjelaskan kemungkinan hubungan antara kesehatan dan juga kepribadian. Kalau yang E udah pasti salah karena ini kata-katanya to show evidence. Bener sih, evidence ya, untuk menunjukkan bukti bahwa kepribadian mempengaruhi kesehatan. Ini kan kebalik. Kalau di sini kan health dulu urutannya. Kesehatan berhubungan dengan kepribadian, ya kan? Jadi itu harusnya kan ngomonginnya health dan personality. Kalau di sini tuh ngomonginnya personality affect the health. Bahkan di sini juga kata-katanya lanjutannya tuh ada the relationship has not affected, tidak mempengaruhi, ya. Jadi ini salah gitu, ya kan? Ya udah, jadi jawabannya yang B aja gitu. Oke? Sip ya. Jadi sesuai sama kalimat utamanya. Oke, next ke soal berikutnya nih. Ini teks baru ya tentang nature writing. Nature itu alam, writing itu tulisan. Berarti ini kita ngomongin tentang tulisan-tulisan yang temanya nih alam, gitu ya. Nah, pertanyaannya kayak gini. Nature writing emphasize on bla bla bla. Emphasize itu kayak dia itu menjelaskan tentang apa sih? Menunjukkan tentang apa sih gitu ya. Itu emphasize ya. Ya udah, tadi kan kita udah tahu nih nature itu tadi alam. Ya kan, writing itu tulisan, berarti ini tulisan tentang alam. Nah, kalau mau lebih jelas kita cari tahu dulu definisinya apa dari nature writing. Berarti kalau definisi biasanya ada di paragraf 1 ya. Nah, ini nih paragraf 1. Ini juga udah ada nih. Nature writing is non-fiction or fiction, prose or poetry about the natural environment. Apa coba artinya? Tulisan tentang alam itu adalah non-fiksi atau prosa fiksi atau puisi yang berbicara tentang lingkungan alam, ya. Ya udah, berarti kita bisa lihat aja di sini. Kalau yang A itu kan everything about life, bukan tentang kehidupan ya, bukan tentang life tapi tentang alam. Terus yang mana dong? Yang B dong, facts about the realm. Realm itu adalah alam, ya. Gejala-gejala alam itu adalah realm. Kalau something you can see itu kan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa kita lihat. Ya kalau yang kita lihat bukan cuma alam dong, ya kan? Dia nggak spesifik ke alam. Exceptional phenomenon juga bukan, all good things juga bukan ya. Jadi udah langsung jawabannya yang B. Oke, gampang kan? Sip, kita ke soal berikutnya. What is period
to which the modern nature writing can be traced to. Di periode mana, di waktu mana gitu ya, yang kita itu bisa melihat jejak dari modern nature writing, tulisan alam yang modern. Di mana kita bisa nemuin itu? Ya, kita cari tahu dulu ya, kata kunci modernnya itu ada di mana. Di sini kan, ini paragraf ketiga ya. Nah, kita cari aja di sini. Period itu kan berarti waktu, harus menunjukkan waktu. Kita baca di sini, modern nature writing traces its roots, to the works of natural history that were popular in the second half of the 18th century. Ya, jadi katanya tulisan alam yang modern ini sudah mulai sudah mulai masuk dalam dunia natural history, dalam dunia sejarah alam, dan populer pada tahun ini, second half of 18th century, berarti kayak setengahnya lagi menuju abad 18 gitu kan. Berarti kan abad 18 itu ya sekitar di 1700-an ya. Berarti kalau setengah abad lagi menuju abad 18 itu berarti 1750 ya. Setengah abad itu kan 50 tahun kan, satu abad itu 100 tahun ya. Second half nih, kita tulis di sini ya. Second half ya. Second itu kan maksudnya tuh setengah terakhir. Second itu kan yang kedua, half itu setengah. Jadi setengah terakhir, setengah abad terakhir menuju abad berapa? 18 century. Nah, berarti kan ini second half itu kan setengah abad menuju abad 18 itu, kalau setengah abad itu kan berarti 50 tahun kan? Satu abad 100 tahun. Jadi ya udah, kita tulisnya 1750 menuju abad 18 kan berarti ini dari abad 17 dong ya, berarti dari 1700-an ditambahin setengah abad menuju ke abad 18 berarti 1750. Sampai kapan ya? Sampai di sini throughout the 19th, sampai menuju abad 19. Abad 19 berarti 1899. Gitu ya. Jadi kita langsung ambil aja jawabannya yang D. Oke? Sip. Tuh ya, kalau untuk masalah tahun-tahun begini teman-teman harus sering latihan sama sering ngeliat contoh-contoh penulisannya biar nggak salah ya. Oke, sip ya, lanjut ya ke soal berikutnya. Which statement summarize the above passage? Mana pernyataan yang meringkas atau merangkum bacaan di atas? Untuk merangkum, nah ini teman-teman harus tahu ya, untuk merangkum sebuah teks lebih gampangnya kita lihat dulu ini ada berapa paragraf. Ini ada berapa paragraf? Ada 3 ya. Kalau ada 3 paragraf, maka kesimpulannya atau rangkumannya ini bakal mencakup dari 3 paragraf itu. Tinggal kita gabungin aja kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kita lihat di sini. Paragraf 1 kalimat utamanya pasti di kalimat pertama dong. Yang tadi ya, ini nature writing itu adalah non-fiction atau prosa fiksi atau puisi tentang alam. Itu 1. Oke. Terus yang kedua, di sini pasti juga di kalimat pertamanya kan, biasanya ya kalau untuk kalimat utama, nature writing often draws heavily on scientific information and facts about the natural world. Ya, jadi kalau tulisan alam itu dia akan menggambarkan secara ilmiah informasi dan juga fakta yang ada di alam. Oke, berarti ini menggambarkan ini ya, informasi ilmiah ya. Oke, udah tuh gitu kan. Terus yang terakhir tentang modern nature writing, tentang tulisan alam yang udah lebih modern mengikuti zaman, gitu. Itu aja sih sebenarnya, ya kan? Nah, kita lihat di sini mana sih yang ada hubungannya dengan itu. Pertama kita cari tahu dulu yang emang membahas ada 3 hal, karena ini paragrafnya ada 3, ya kan? Kalau ini the origin of nature writing, historical art by nature writing, ini cuma 2, yang D ya. Saat ini kan ada koma nih, berarti cuma 2 tuh. Origin writing and its impact, and berarti ini juga cuma 2. Salah dong, ya kan? Mana lagi? Yang C, difference between natural history essays, poetry, essays of solitude, and bla bla bla, and adventure writing. Oke, ini berarti cuma 1. Dia ngomongin apa? Difference doang. Dia ngomongin perbedaan. Padahal ini harusnya ngomongin 3 hal ya. Jadi bukan itu ya. Oke. Terus kita lihat mana lagi. Nah, ini yang A sama yang B ini sama-sama ada 3 hal, ya kan? Yang A, definition and types of nature writing, the roots, gitu ya, itu 1 gitu ya, ini maksudnya koma kan gitu ya. And pioneer of modern nature writing. Atau kalau yang B, definition of nature, types of nature,
the roots and pioneer of modern nature. Ini kalau kita lihat yang pertama dulu deh. Yang pertama ini ngomongin apa? Definisi kan pasti ya. Berarti dua-duanya benar nih. Tapi kalau yang B ini definisi of nature, kalau yang A definisi and types. Ada nggak typesnya di sini? Tipe. Ada dong. Tipenya apa? Non fiksi, prosa fiksi, atau puisi itu tipenya. Berarti ya udah kita ambil aja jawabannya yang A karena dia lebih spesifik ya. Terus yang kedua itu ada roots ya. Roots itu berarti kan kayak asal mula ya, asal mulanya dari si nature writing ini. Ya berarti asal mulanya ini bisa di paragraf 2 karena paragraf 2 kan dia ngomongin tentang nature writing itu akan menjelaskan informasi-informasi ilmiah. Berarti kan asal mulanya itu dia berangkat dari informasi yang real gitu. Dan ada juga roots di paragraf selanjutnya gitu kan. Tapi ini yang paragraf 2 juga ngomongin roots sebenarnya. Ya. Nah, ini ada pioneer of modern nature writing. Pioneer itu adalah yang pertama kali gitu ya, pelopor yang mempelopori adanya tulisan alam modern. Ya, itu baru adanya di paragraf 3 karena dia baru ngomongin tentang modern ya. Jadi kita bisa jawabnya itu yang A. Oke? Karena dia lebih spesifik juga. Oke, jadi itu dia teman-teman soal untuk prediksi UTBK Bahasa Inggris. Semoga bermanfaat buat kalian and see you on the next video ya. Bye.